Dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, pikiran negatif kerap kali mengintai dan mencuri kebahagiaan kita. Setiap hari tanpa disadari, kita terjebak dalam pola pikir yang tidak produktif, yang menghambat kreativitas, menguras energi, dan bahkan menodai pandangan kita terhadap masa depan. Melalui video ini kita akan menyelami cara-cara stoik untuk membunuh pikiran negatif dan membangun mental yang tangguh. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi batin terhadap segala peristiwa, terutama yang berada di luar kendali kita. Dengan menelusuri ajaran para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Seneca, kita belajar bahwa kunci kebahagiaan terletak pada penerimaan dan pengelolaan emosi dengan bijaksana. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga sangat aplikatif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Video ini akan mengajak Anda untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi yang selama ini membelenggu pikiran dan mengarahkan energi Anda ke hal-hal yang lebih konstruktif. Dengan pendekatan skeptis yang kritis dan penuh pertanyaan, mari kita telusuri 10 cara untuk mengusir pikiran negatif secara mendalam, sehingga Anda bisa meraih ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke 10 cara membunuh pikiran negatif ala stoik yang pertama, yaitu adalah dengan menerima apa yang tidak bisa diubah. Pikiran negatif seringkali muncul dari perlawanan kita terhadap kenyataan yang telah ada, menghambat kemampuan kita untuk beradaptasi. Dalam stoik, langkah pertama adalah mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, sehingga kita harus belajar menerima realitas apa adanya. Apakah mungkin kita bisa mengubah masa lalu atau mengendalikan peristiwa yang terjadi secara alami? Dengan mempertanyakan ekspektasi dan ilusi kontrol, kita mulai melihat bahwa penolakan terhadap kenyataan hanya menambah beban pikiran yang tidak perlu. Proses penerimaan ini merupakan langkah kritis untuk membebaskan diri dari rantai emosi negatif. Dalam setiap tantangan, terletak peluang untuk tumbuh jika kita mampu melepaskan keinginan untuk mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diubah. Dengan mengintegrasikan pemikiran stoik, kita menumbuhkan sikap pasrah yang aktif, di mana kita menerima tanpa menyerah pada keputusasaan. Menerima kenyataan bukan berarti menjadi pasif atau menyerah, melainkan memahami batasan diri dan kondisi eksternal. Ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tidak terhindarkan, energi mental dapat dialihkan untuk fokus pada solusi dan pertumbuhan pribadi. Akhirnya, dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, kita membuka ruang bagi pikiran positif untuk tumbuh. Kesadaran ini membangun pondasi yang kuat, memungkinkan kita menapaki setiap tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Kemudian cara yang kedua adalah fokus pada kontrol diri, yaitu memusatkan energi pada apa yang ada di dalam kendali. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, salah satu kunci utama untuk mengatasi pikiran negatif adalah memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Dengan memahami batasan kendali, kita dapat mengalihkan energi dari kekhawatiran yang sia-sia ke tindakan yang produktif. Pikiran negatif kerap muncul ketika kita terjebak dalam perenungan tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan kendali kita. Dengan fokus pada aspek-aspek yang bisa diubah seperti sikap, pilihan, dan respon kita, kita mulai membangun benteng mental yang tahan terhadap gejolak emosi. Bukankah lebih bijaksana jika kita menanyakan, apa gunanya meratapi hal-hal yang tidak dapat kita ubah? Dengan mengalihkan perhatian ke diri sendiri, kita membuka peluang untuk mengembangkan disiplin mental dan ketenangan yang sejati. Menerapkan kontrol diri memerlukan latihan dan konsistensi. Melalui teknik seperti meditasi, perenungan rutin, dan pemantauan pikiran, kita belajar mengenali mana saja elemen yang bisa kita perbaiki, sekaligus menolak pikiran yang tidak produktif. Akhirnya, dengan memusatkan energi pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan, kita tidak hanya mengusir pikiran negatif, tetapi juga menciptakan lingkungan batin yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi.
Inilah esensi dari kekuatan kontrol diri yang sejati. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan perenungan diri, yaitu refleksi atas pikiran dan perasaan. Perenungan diri merupakan alat yang ampuh untuk mengidentifikasi dan mengurai akar pikiran negatif. Melalui praktik refleksi yang mendalam, kita belajar memahami pola pikir dan perasaan yang seringkali tersembunyi di balik reaksi emosional kita. Teknik seperti journaling atau meditasi membantu membuka ruang untuk melihat secara jernih apa yang terjadi di dalam diri. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan, kita tidak hanya sekedar melepaskan beban, tetapi juga mendapatkan perspektif yang lebih objektif terhadap kondisi batin kita. Apakah kita berani menengok ke dalam dan mengakui kelemahan serta kekuatan yang ada? Proses perenungan ini menuntut keberanian dan kejujuran dalam menilai diri, serta kesediaan untuk menerima bahwa tidak semua aspek dari diri kita harus sempurna. Melalui perenungan, kita menemukan pola-pola yang berulang dalam pikiran negatif. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk memecah siklus tersebut, dengan cara mempertanyakan asumsi dan reaksi yang selama ini dianggap mutlak, serta menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional. Dengan rutin melakukan refleksi mendalam, kita akhirnya membangun kesadaran yang lebih tinggi terhadap diri sendiri. Kesadaran ini adalah kunci untuk memutus rantai pikiran negatif, sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Kemudian cara yang keempat adalah menerapkan disiplin mental, yaitu latihan untuk menangkal negativitas. Disiplin mental adalah pondasi utama dalam berjuang melawan pikiran negatif. Dalam konteks stoik, latihan berkelanjutan untuk menyeimbangkan pikiran dan emosi merupakan kunci untuk mencapai kestabilan batin yang sejati. Praktik disiplin mental melibatkan berbagai teknik, mulai dari meditasi harian hingga pengulangan afirmasi positif yang terus-menerus. Dengan membentuk kebiasaan ini, kita memperkuat ketahanan mental dan menanamkan pola pikir yang lebih terstruktur. Apakah kita siap menghadapi tantangan setiap hari dengan tekad yang bulat untuk tidak terperangkap dalam siklus negatif? Pertanyaan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan seberapa penting latihan rutin dalam membangun pertahanan terhadap gejolak emosional yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan disiplin mental, kita tidak hanya mengusir pikiran negatif, tetapi juga mengasah kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi situasi sulit. Latihan ini menuntut komitmen tinggi dan konsistensi yang pada akhirnya membuahkan hasil berupa ketenangan dan kejelasan pikiran. Pada akhirnya, disiplin mental memungkinkan kita untuk mengontrol aliran pikiran dan emosi dengan lebih efektif. Melalui latihan yang terus-menerus, kita menumbuhkan pondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan, sehingga pikiran negatif tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan kita. Kemudian cara membunuh pikiran negatif ala stoik yang kelima adalah mengubah perspektif, yaitu menyikapi masalah dengan sudut pandang baru. Mengubah perspektif adalah seni melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini kita dapat mengubah beban pikiran negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang lebih dalam. Seringkali kekakuan dalam memandang situasi justru memicu munculnya pikiran negatif. Dengan membuka diri terhadap alternatif sudut pandang, kita mampu menemukan solusi kreatif yang mungkin sebelumnya tersembunyi di balik pandangan sempit kita. Mengapa kita harus terjebak dalam cara pandang yang sudah usang jika ada banyak kemungkinan lain yang menunggu untuk dijelajahi? Pertanyaan ini menantang kita untuk mempertimbangkan kembali cara kita memandang realitas dan apakah mungkin ada cara yang lebih bijak untuk menanggapi setiap tantangan. Teknik reframing atau pengubahan kerangka berpikir dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk merombak pola pikir yang destruktif. Dengan menggantikan interpretasi negatif dengan sudut pandang yang lebih realistis dan positif, kita mengikis kekuatan pikiran negatif dari dalam diri. Pada akhirnya, mengubah perspektif tidak hanya mengurangi beban emosional, tetapi juga membuka jalan untuk memecahkan masalah yang lebih efisien dan kreatif.
Pendekatan ini menuntut keberanian untuk melepaskan prasangka dan menerima bahwa realitas memiliki banyak sisi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian cara yang keenam adalah praktik syukur, yaitu menghargai hal-hal positif dalam hidup. Syukur merupakan senjata ampuh untuk melawan kekuatan pikiran negatif. Dengan mengarahkan perhatian pada apa yang kita miliki daripada yang kurang, kita membuka ruang bagi energi positif untuk berkembang. Setiap hari, seringkali kita terjebak dalam perbandingan yang merugikan, mengabaikan keindahan dari momen-momen kecil dalam hidup. Melalui praktik syukur, kita belajar untuk menghargai segala hal, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yang memberikan warna dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar menyadari betapa banyak kebaikan yang ada di sekitar kita, yang seringkali terlupakan karena sorotan pada kekurangan? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali prioritas dan cara pandang kita terhadap kehidupan yang penuh keajaiban. Latihan bersyukur bisa dilakukan dengan menuliskan 3 hal yang disyukuri setiap hari atau mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang terdekat. Teknik sederhana ini jika dilakukan secara konsisten akan mengikis pikiran negatif yang mengganggu dan membuka pintu bagi rasa optimis. Dengan menerapkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menekan pikiran negatif, tetapi juga menumbuhkan mental yang lebih kuat dan resilient. Inilah cara stoik yang nyata untuk menata ulang fokus dan menciptakan keseimbangan emosi yang lebih harmonis. Kemudian cara yang ketujuh adalah memahami keterbatasan emosi, yaitu mengendalikan reaksi emosional. Dalam ajaran stoik, penting untuk memahami bahwa emosi memiliki batas dan sifatnya yang fluktuatif. Menyadari keterbatasan ini membantu kita tidak terjebak dalam reaksi emosional yang berlebihan, yang seringkali memicu pikiran negatif. Pikiran negatif muncul ketika kita membiarkan emosi menguasai tanpa kendali. Dengan belajar mengenali titik jenuh emosi, kita dapat mengambil langkah untuk menenangkan diri sebelum reaksi itu berubah menjadi pola pikir yang destruktif. Apakah mungkin kita bisa mengelola emosi jika terus membiarkan setiap perasaan menguasai pikiran? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya kesadaran diri dalam mengendalikan reaksi, sehingga kita mampu memilih respon yang lebih rasional. Teknik-teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, dan pemantauan diri secara rutin merupakan alat bantu yang efektif untuk mengelola intensitas emosi. Dengan cara ini kita belajar untuk tidak membiarkan emosi negatif mengambil alih, melainkan menggunakannya sebagai energi untuk refleksi diri. Akhirnya dengan memahami keterbatasan emosi, kita membuka jalan bagi kontrol diri yang lebih kuat. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi dampak pikiran negatif, tetapi juga membantu kita menciptakan keseimbangan antara rasio dan perasaan, sehingga menghasilkan respons yang lebih matang dan bijaksana. Kemudian cara yang ke-8 adalah menetapkan tujuan realistis, yaitu fokus pada pencapaian yang bisa dicapai. Salah satu penyebab munculnya pikiran negatif adalah kekecewaan akibat menetapkan harapan yang tidak realistis. Dengan menetapkan tujuan yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi nyata, kita mengurangi resiko frustrasi yang dapat memicu siklus pikiran destruktif. Pendekatan stoik mengajarkan kita untuk menetapkan sasaran yang terukur, karena hal ini memungkinkan kita melihat progres yang nyata dan mengapresiasi setiap langkah kecil menuju perbaikan. Dengan demikian, setiap pencapaian sekecil apapun menjadi sumber kekuatan dan motivasi. Mengapa kita harus menetapkan target yang tidak mungkin tercapai, jika sebaliknya kita bisa merayakan keberhasilan kecil setiap hari? Pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang tujuan-tujuan kita dan menyesuaikannya dengan realitas, sehingga harapan dan hasil berjalan seiring. Menetapkan tujuan realistis juga membantu mengarahkan energi kita ke aktivitas yang memberikan hasil nyata. Dengan fokus pada pencapaian yang bisa diukur, kita menghindari jebakan pikiran negatif yang sering muncul dari perasaan tidak pernah cukup atau selalu gagal. Akhirnya dengan menetapkan tujuan yang realistis, kita tidak hanya mengurangi kecemasan,
tetapi juga membangun kepercayaan diri secara bertahap. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk terus maju dengan keyakinan bahwa setiap usaha meskipun kecil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Kemudian cara yang kesembilan adalah teknik visualisasi negatif, yaitu mengantisipasi dan mengurangi dampak pikiran buruk. Teknik visualisasi negatif adalah metode stoik yang membantu kita mengantisipasi kemungkinan buruk dengan tujuan mengurangi dampak emosional saat hal itu terjadi. Melalui proses ini, kita tidak menjadi pesimis, melainkan lebih siap menghadapi tantangan. Dengan membayangkan skenario terburuk secara terstruktur, kita melatih pikiran untuk tidak terkejut oleh perubahan yang mendadak. Proses ini sebenarnya memperkuat mental, karena kita belajar untuk melihat segala kemungkinan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Apakah kita cukup berani untuk menghadapi bayangan kegagalan dan kerugian sehingga ketakutan itu berubah menjadi persiapan? Pertanyaan retoris ini menantang kita untuk mengevaluasi cara kita memandang resiko, serta mengembangkan sikap yang lebih realistis terhadap ketidakpastian. Visualisasi negatif bukan berarti meratapi masa depan, melainkan menggunakannya sebagai alat untuk merencanakan strategi dan solusi. Dengan mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi, kita bisa menyiapkan respon yang lebih matang dan terukur. Akhirnya, melalui teknik ini, kita belajar bahwa kekuatan pikiran terletak pada kemampuannya untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak dari pikiran buruk. Dengan demikian, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan mampu menavigasi tantangan dengan ketenangan dan kesiapan. Kemudian cara membunuh pikiran negatif ala stoik yang terakhir atau yang ke-10 adalah menggenggam kebijaksanaan, yaitu belajar dari filosofi dan pengalaman hidup. Pada tahap akhir ini kita diajak untuk menggenggam kebijaksanaan yang telah terbentuk dari gabungan antara filosofi stoik dan pengalaman hidup yang telah kita lalui. Kebijaksanaan sejati muncul ketika kita mampu menarik pelajaran dari setiap kegagalan dan keberhasilan. Dengan mempelajari tulisan dan ajaran para filsuf besar, kita memperoleh landasan pemikiran yang kokoh untuk menghadapi masalah. Pengetahuan ini membantu kita menilai setiap peristiwa dengan objektivitas yang tinggi, sekaligus menumbuhkan ketenangan batin yang langgeng. Apakah kita siap untuk membiarkan pengalaman hidup mengajarkan kita tentang arti sesungguhnya dari kekuatan batin dan keberanian? Pertanyaan ini mendorong kita untuk membuka diri terhadap setiap pelajaran, bahkan dari situasi yang paling sulit sekalipun. Menggenggam kebijaksanaan berarti kita tidak lagi membiarkan pikiran negatif mendikte jalan hidup. Sebaliknya, kita menggunakan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan untuk membimbing setiap langkah, sehingga setiap tantangan berubah menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Pada akhirnya, dengan menggenggam kebijaksanaan, kita tidak hanya membunuh pikiran negatif, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh makna. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada secercah cahaya yang siap membimbing kita menuju pencerahan dan keseimbangan sejati. Dalam mengakhiri perjalanan mendalam kita untuk mengusir pikiran negatif melalui prinsip-prinsip Stoik, mari kita renungkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi dan menaklukkan segala keraguan batin yang selama ini menghambat kemajuan diri. Setiap langkah yang telah kita bahas bukan hanya sebuah teknik semata, melainkan sebuah undangan untuk menguji dan merombak kerangka berpikir yang telah mengakar. Dengan keraguan yang sehat, kita diajak untuk selalu mempertanyakan realitas dan menggugah kesadaran, membuka jalan bagi penerimaan yang lebih autentik terhadap kenyataan yang ada. Penutup ini merupakan refleksi dari perjalanan transformasi batin yang tidak berhenti pada sekadar mengusir bayang-bayang pesimisme. Mengintegrasikan prinsip Stoik ke dalam kehidupan sehari-hari berarti kita telah memilih untuk membangun pondasi mental yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh badai emosi. Melalui sikap kritis dan terbuka terhadap pembelajaran, setiap tantangan yang kita hadapi menjadi batu loncatan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri.
serta menguatkan tekad kita untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan realisme. Akhir kata, saya mengundang Anda untuk terus mengeksplorasi dan mempertanyakan setiap aspek dari pikiran dan perasaan Anda. Jangan berhenti pada pencapaian yang telah diraih, tetapi gunakan setiap pengalaman sebagai bahan bakar untuk terus tumbuh dan berkembang. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan dapat menginspirasi Anda untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna, di mana setiap langkah merupakan perwujudan kebijaksanaan sejati dan keberanian untuk selalu mencari pencerahan dalam setiap tantangan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.